Pemirsa, Indah dari Mindrayanti, mantan istri Sesar dan Lucky Hakim, mendadak dibuat kesal lantaran banyak menerima pesan singkat yang isinya mengarah ajakan untuk melakukan perbuatan syirik. Kekesalan Indah dari dituangkannya di akun sosial media. Sedih, kesel, geram, baca ini dikirimin sama salah satu sahabat yang dapat SMS beginian. Dalam unggahan itu, ia geram dengan banyaknya orang yang mencari uang dengan cara yang tidak halal. Kepada tim Gospot, Indah dari menuturkan alasannya marah kepada sahabat yang mengirimkan pesan untuk melanggar ajaran agama Islam itu. Iya, jadi aku tuh tadi pagi dikabarin sama salah satu sahabat aku gitu. Lihat nih, udah ada SMS beginian beredar banyak banget gitu. Dan aku baca, ya Allah itu tuh kayak para dukun tuh sekarang udah mulai mengupgrade, mempromosikannya ke jalur-jalur handphone orang-orang bebas gitu ya. Aduh, ini kan tawaran melakukan dosa besar ya, yang kalau orang-orang yang mungkin mereka lagi imannya lemah atau mereka lagi kepepet, pengen dengan cara singkat tapi dengan cara yang sangat berbahaya, mereka jadi tergiur gitu. Dan aku kayak, ya Allah, itu sebenarnya ancaman besar gitu buat kita semua gitu, di mana dukun tuh sudah menggencarkan misi-misinya untuk masuk ke setiap handphone orang-orang gitu. Itu tuh kayak tega banget sih gitu. Maksudnya kan kayak kamu kayak mau pembunuhan secara diam-diam lewat app, terus kamu SMS-in orang-orang, dosa besar itu kok dibiarkan merajalela, kayak kesel banget gitu. Berbalik itu dalilnya jelas ya dalam Al-Quran gitu, di surat Al-Isra ayat 7, ketika kita berbuat baik kepada diri kita sendiri, berbuat buruk pun akan berbalik akan ke kita lagi gitu. Jadi kalau kita santet orang, pelet orang atau pesugihan, otomatis pakai tumbal dan segala macam, dan itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam ya akan balik ke kita gitu. Mungkin di orangnya enggak, nanti anak keturunannya gitu. Jadi tolonglah jangan pada egois gitu, pengen kaya raya, pengen cepet kaya, cepet terkenal, misalnya cepet banyak uang, tapi nggak mikirin anak keturunannya, nggak mikirin dirinya dan keluarganya yang akan menjadi korban. Karena sekali kita bertransaksi dengan para dukun, keluarga kita sampai anak keturunan itu akan kena imbasnya gitu. Itu baru di dunia, di akhirat naudzubillah gitu. Siksanya luar biasa. Kaidah dari, kalau dari kaidah dari sendiri sebagai yang juga sudah pernah terkena, mungkin apa sih maksudnya yang sebaiknya dilakukan untuk orang-orang yang mungkin terkena santet atau misalnya kena gula-gula atau segala macam gitu, yang seharusnya kita lakukan sebagai yang korban? Nah, sebagai misalnya buat teman-teman yang mungkin ada yang sama kayak aku ya, korban santet misalnya atau terkena gangguan jin, yang pertama harus kita lakukan adalah meminta perlindungan pada Allah agar supaya ketika sihir-sihir itu datang dihancurkan sama Allah, dibantu untuk dimusnahkan. Yang kedua, jangan berhenti untuk ruqyah mandiri ya, ruqyah dengan membaca Al-Quran diperbanyak lagi, niatkan untuk ruqyah. Lalu banyak zikir pagi petang tuh sunnahnya, jangan lupa doa zikir pagi petang itu sebagai perisai kita untuk menolak sihir dan gangguan jin. Lalu banyak beramal soleh, sedekah, karena sedekah itu menolak bencana, menolak bala. Lalu makan makanan atau minuman yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan jin, salah satunya dengan kurma ajwa, makan kurma ajwa 7 butir tiap pagi gitu. Dan minta perlindungan Allah gitu, jangan putus asa untuk menghilangkan semua gangguan jin dalam tubuh. Sihir-sihir semuanya hancur, tidak akan menang. Tukang sihir melawan Al-Quran, itu ada di Al-Quran jelas gitu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pasti nolong. Jangan putus asa ketika dapat santet, dapat korban gangguan jin atau apa, jangan merasa malu atau merasa takut atau apa, jangan, tenang aja, nggak akan menang mereka. Yang penting kita jangan meminta pertolongan lagi kepada para dukun yang justru akan menambah datangnya jin yang lain gitu. Jadi banyak teman-teman yang aku lihat yang mereka kena gangguan jin ya, santet, pelet atau apapun itu, mereka minta bantuannya sama dukun lagi gitu. Jadi adanya dukunnya sihir yang di dalam tubuh keluar, tapi dimasukin lagi yang lain gitu, bukan solusi. Jadi solusi untuk yang sihir dan gangguan jin adalah kembali ke Al-Quran, kembali kepada Allah gitu, minta perlindungan. Wajar jika Indah dari emosi dengan isi pesan yang menyesatkan tersebut. Sekalipun kondisinya sedang susah, Indah dari memilih untuk tidak menerima ajakan chat tersebut. Tidak dipungkiri memang, belum lama ini Indah dari pernah mengalami kejadian yang menurutnya di luar nalar, mengalami sakit aneh, mimpi buruk, hingga nyawanya nyaris terancam. Sempat menduga peristiwa yang dialaminya akibat perbuatan seseorang yang syirik padanya. Akhirnya, Indah dari melakukan pengobatan untuk menyembuhkan sakitnya dan berpasrah diri pada Sang Kuasa.
Iya, tentu saja aku pengen ngasih tahu sama semua orang jangan pernah tergiur untuk ajakan-ajakan para dukun yang menawarkan jasa atau apapun itu melalui jasa mereka gitu. Karena pertama jelas itu dosa besar, tidak akan masuk surga ya. Lalu yang kedua sama saja kita mengundang jin untuk bekerja sama dengan kita, naudzubillah, yang itu akan turun-temurun ke anak cucu kita dapat korbannya, maksudnya dapat keburukannya gitu. Mereka akan diganggu jin selain kita juga, dan celakanya untuk gangguan jin seperti itu, kalau misalnya kita bertransaksi dengan para dukun yang kerjasama dengan jin, ketika meninggal mereka akan menggagalkan kita untuk bersyahadat, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika meninggal. Dan celakanya lagi akan sakratul maut biasanya susah banget untuk meninggalnya, naudzubillah. Terus hidupnya tidak akan bahagia. Jadi jangan menambah masalah dengan masalah yang lebih besar. Mungkin berpikirnya bisa cepet nih, saya pengen pesugihan, cepet kaya. Mungkin solusinya sebentar di dunia, tapi nggak akan lama. Sebentar dari itu akan mendapat bencana musibah yang lebih besar lagi. Jadi jangan cari masalah dengan masalah yang lebih besar lagi dengan bantuan para dukun yang bekerjasama dengan para jin. Sekalipun Indah dari Kesal, namun dalam unggahannya, ia menyelipkan ajakan agar halayak tak terjerumus, apalagi sampai mengikuti permintaan pesan singkat yang menyesatkan yang dikirim melalui telepon seluler. Tolong apapun kondisimu sekarang, sejatuh, sesedih, sekecewa dan sehancur apapun hidupmu, jangan pernah tergiur seolah menawarkan solusi, padahal hanya jebakan untuk menghancurkan hidupmu lebih dalam. Hancur di dunia, hancur di akhirat. Tapi dijalanin aja gitu. Itu kan cara-cara setan untuk menggagalkan kita berbuat baik, beramal soleh gitu kan. Dan aku sih ya hadapin aja lah gitu. Apa yang mereka berusaha untuk kalahkan, ya aku berusaha berjuang di situ dengan cara yang Allah ridhoi gitu. Dalam situasi yang berbeda, Andres putra Adelio semakin sibuk. Selain sibuk dengan situasi hatinya yang dengan tegas mengungkapkan kekagumannya pada Tiara Andini, pemeran Gio dalam sinetron unggulan RCTI Putri Untuk Pangeran itu juga sibuk dengan kegiatan keartisannya. Itu sebabnya ketika ada waktu luang, Andres yang ditemui di lokasi syuting kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat memilih untuk menghabiskan waktu dengan melakukan kegiatan pribadi. Dan yang menarik, kepada tim Gospot, Andres yang sedang rehat syuting tak sungkan menunjukkan rahasia yang tersimpan dalam tas kesayangannya. Halo pemirsa Gospot, ketemu lagi sama aku Andres Adelio. Saat ini aku lagi di lokasi syuting. Pemirsa Gospot, aku mau ngasih tahu isi tas aku tuh ada apa aja. Satu, ada sejadah untuk sholat sama peci. Terus ini baju kemeja untuk outer aku. Terus ada sikat gigi, ada sabun muka, terus ada pasta gigi, ada sabun badan, terus gel rambut, sama charger, itu aja sih. Oh, ini yang lagi deket sama Tiara. Cie. Tolong. Balik lagi. Kita tanda tangan. Kita tanda tangan dong Mas Tiara. Kita tanda tangan Mas Tiara, deket banget kan? Deket banget kan? Lo Andres Kamaleng ya? Keren deh, dia keren. Kontaknya itu dia nih, belum punya kontaknya nih. Tapi nggak apa-apa, kita tetap silaturahim kalau aku lagi di dahsyat, atau kadang kita dari Instagram gitu. Tiara, kayaknya dia tipikal semua laki-laki di Indonesia deh. Maksudnya ya dia cantik, dia baik, keren, pinter nyanyi, terus juga kelihatannya anaknya soleha, sayang sama keluarga. Pokoknya dia sosok idola banget deh, keren. Di antara barang kesayangan yang dibawanya, maklum ia termasuk pria yang hobi mengisi waktu luangnya dengan bermain games dan tergolong pria yang aktif di sosial media. Lantas benda apa yang dianggapnya paling penting untuk dibawa kemanapun Andres pergi? Casan, terus sejadah, peci, karena bisa sih sholat di atas pakai sejadah musola, cuman kalau pakai punya sendiri kan lebih aman. Yes, karena kalau baterai handphone udah lowbat tuh agak-agak gimana gitu kan, karena kan kita kalau nunggu tag ini kan kadang bisa lama sekali. Jadi
penting tuh megang handphone supaya membunuh waktunya nggak bosan. Oke pemirsa Gospot, itu barusan isi tas aku. Thank you udah ikutin aku dan udah nemenin di lokasi syuting. Sampai ketemu lagi.